Salam sehat. Kami mahasiswa Universitas Samratulangi, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, membuat video ini dengan tujuan memenuhi tugas yang telah diberikan dosen dalam mata kuliah Komunikasi Agribisnis. Pembahasan yang akan kami bahas adalah tentang bagaimana pembuatan proposal agribisnis. Nah, untuk itu jangan lewatkan kesempatan ini dan selamat menyaksikan. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. Definisi proposal. Proposal yaitu suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian, baik penelitian di lapangan maupun penelitian di perpustakaan. Proposal bisa juga diartikan sebagai sebuah tulisan atau pemaparan yang dibuat oleh penulis yang bertujuan untuk melaksanakan penjabaran atau menjelaskan sebuah rencana dengan suatu tujuan atau kegiatan kepada pembaca atau pihak yang menjadi target. Tujuan dari pembuatan proposal antara lain untuk dapat memperoleh dukungan atau sponsor dan memperoleh perizinan. Unsur-unsur proposal yaitu nama atau judul kegiatan, pendahuluan, tujuan, waktu dan tempat, sasaran kegiatan, susunan panitia, anggaran, penutup, tanda tangan dan nama terang. Fungsi proposal yang pertama untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan agama, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Kedua, untuk mendirikan usaha kecil, menengah, atau besar. Ketiga, untuk mengajukan tender dan lembaga-lembaga pemerintah atau swasta. Keempat, untuk mengadakan acara seminar, diskusi, dan sebagainya. Jenis-jenis proposal. Secara umum, proposal dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu proposal bisnis atau usaha. Proposal ini berkaitan dengan dunia usaha dan bisnis, baik itu perseorangan maupun kelompok. Contoh dari proposal ini misalnya pendirian usaha, proposal dalam bentuk kerjasama atau perusahaan, dan lain-lain. Proposal proyek. Proposal proyek ini mengacu pada dunia kerja yang berisi serangkaian ragam dan rencana bisnis yang bersifat komersial. Misalnya, proposal proyek pembangunan. Yang ketiga, proposal penelitian. Jenis proposal ini lebih sering digunakan di bidang akademis, misalnya penelitian untuk pembuatan skripsi, tesis, dan lainnya. Yang keempat, proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu pengajuan atau rencana sebuah kegiatan, baik bersifat individu maupun kelompok. Proposal bisnis. Proposal bisnis adalah proposal tertulis yang dibuat oleh wirausahawan dengan menggambarkan seluruh unsur relevan mengenai rencana usaha yang diinginkan didirikannya. Semua unsur mulai dari internal hingga eksternal akan dicantumkan dalam proposal ini. Dalam melaksanakan proposal bisnis, wirausahawan perlu untuk menggunakan modal. Modal bisa didapatkan dari uang pribadi maupun dari orang lain yang disebut dengan pemegang modal atau investor. Untuk mendapatkan investor harus dibuat penjelasan mengenai usaha yang akan dibuat melalui proposal usaha. Fungsi proposal bisnis. Fungsi proposal bisnis memiliki arti penting bagi wirausaha sebagai pernyataan atau limitasi calon wirausaha sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membentuk usaha. Selain itu, proposal usaha berfungsi sebagai presentasi pengetahuan dan penguasaan bidang wirausaha yang akan dijalankan, wujud perkiraan prospek usaha dan tolak ukur dan panduan pelaksanaan kegiatan. Keuntungan membuat proposal bisnis. Keuntungan membuat proposal bisnis sebagai berikut adalah: 1. Memberikan gambar kepada bidang lain tentang profit perusahaan. 2. Mengundang orang-orang yang potensial untuk bergabung dan bekerja sama. 3. Memberikan kesempatan mengembangkan usaha. 4. Mengatur pembentukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan lain serta mendapatkan calon usaha
yang lebih luas. 5. Membantu wirausaha memahami persaingan dalam faktor ekonomi dan analisis keuangan yang masuk dalam subjek proposal usaha sehingga dapat mendekati asumsi-asumsi secara cermat tentang seberapa besar tingkat keberhasilan yang dicapai. 6. Dapat memperoleh pinjaman maupun penyertaan modal dari investor, bank, dan pihak potensi lainnya. 7. Memperjelas sumber-sumber dana pengolahan usaha. Kelemahan dalam membuat proposal bisnis. Yang pertama, modal terlalu bergantung pada instansi. Dalam pengadaan modal, ada banyak pengusaha yang tidak menyetorkan modal, sehingga risiko yang akan ditanggung oleh instansi akan sangat besar. Yang kedua, rencana yang tidak konsisten. Dalam perencanaan, investor selalu melakukan perubahan, atau dengan kata lain, rencana yang dilakukan selalu berubah-ubah. Yang ketiga, kenyataan tidak sesuai dengan rencana. Dalam melakukan kegiatan dari rencana yang dibuat, kadangkala investor mendapatkan keadaan yang dimana kegiatan dari perencanaan tersebut melenceng. Contohnya, dikarenakan faktor keuangan, pasar, dan sebagainya. Rencana terlalu dibuat-buat. Seringkali dalam perencanaan usaha, investor terlalu berlebihan pada rencana yang dibuatnya, sehingga rencana yang dibuat tidak sesuai dengan yang diinginkan. Berikut yang kelima, perencanaan menunda kegiatan. Dalam perencanaan, seringkali investor membuat rencana yang mungkin terlalu strategis, sehingga menunda waktu untuk memulai usaha. Yang keenam, rencana membatasi inovasi. Kadangkala perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dalam berinovasi. Dikarenakan dalam perencanaan yang matang, seorang investor membutuhkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan perencanaan tersebut. Yang ketujuh, cenderung mengarah pada kekakuan. Hasil dari perencanaan mungkin membuat semua sistem manajemen cenderung menjadi terlalu baku, seakan tidak bisa berjalan jika tidak sesuai dengan perencanaan. Kondisi terlalu baku ini akan menimbulkan kekakuan terutama pada pengambilan keputusan pada kondisi yang berubah-ubah. 8. Rencana yang sulit dilakukan. Masalah ini sangat berbahaya jika terjadi pada perencanaan keuangan, sebab selalu ada faktor ketidakpastian. Jika keuangan mengalami masalah, maka akan mengganggu perencanaan operasional yang bisa berakibat fatal jika tidak segera diselesaikan dengan cepat dan tepat. Yang ke-9, hasil tidak sesuai dengan rencana. Seringkali dalam mengimplementasikan rencana bisnis, investor mungkin melakukan kesalahan sehingga mendapatkan hasil yang berbeda dari apa yang direncanakan. Yang terakhir, yang ke-10, rencana terlalu berlebihan. Dalam hal ini, seringkali seorang investor membuat rencana yang berlebihan sehingga menyebabkan kegiatan bisnis yang dijalani sulit untuk berhasil. Contohnya, jika investor merencanakan membuat bisnis yang melebihi modal, maka usahanya sulit untuk jalan. Faktor-faktor penyusunan proposal bisnis. Proposal bisnis harus disusun dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan harus realistis, yaitu tujuannya ingin dicapai harus spesifik, dapat dicapai dan diukur, serta ada kesamaan waktu dan parameter pengukurannya. Yang kedua, fleksibel atau luas, yaitu kondisi lingkungan usaha selalu berubah atau dinamis, sehingga penyusunan proposal pun harus fleksibel dan memungkinkan adanya alternatif strategi. Yang ketiga, batasan waktu, yaitu proposal usaha selalu mengandung tujuan utama, yaitu tujuan jangka panjang dan subtujuan, berupa tujuan jangka pendek yang hendak dicapai. Yang keempat, dukungan stakeholders, yaitu penyusunan proposal untuk selanjutnya pendirian usaha perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti keluarga mitra bisnis, karyawan, dan pihak lain yang terlibat di dalamnya. Faktor-faktor penunjang isi proposal bisnis. Faktor-faktor penunjang isi proposal bisnis antara lain sebagai berikut. 1. Analisis situasi persaingan. Wirausaha harus mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang sekiranya akan mendukung serta menghambat pencapaian usaha.
Wirausaha juga harus dapat menemukan sumber-sumber lain yang bisa digunakan untuk menilai para pesaingnya. 2. Strategi dan kebijakan. Proposal usaha akan menunjang strategi dan kebijakan dalam bidang pemasaran, terutama dalam penetapan harga. Penetapan harga harus tepat agar bisa diterima dan menghasilkan keuntungan. 3. Menyusun proposal bisnis. Nah, setelah yakin pada usaha yang akan dijalankan, langkah berikutnya adalah menyusun proposal bisnis. Beberapa petunjuk yang harus dipenuhi dalam penyusunan proposal bisnis adalah sebagai berikut. A. Menetapkan jenis usaha, aspek produk, pemasaran, teknis penyaluran organisasi, manajemen, dan aspek yuridis. B. Melaksanakan aspek administrasi. C. Mengetahui aspek sumber keuangan. D. Mempelajari kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan AMDAL atau analisis masalah dampak lingkungan. Nah, proposal bisnis harus disusun secara jelas, singkat, dan padat, sehingga ketika orang lain membaca proposal tersebut, mereka akan segera menemukan gambarannya yang jelas tentang usaha yang sedang dirancang. Isi proposal bisnis. Proposal bisnis biasanya digunakan untuk memperoleh modal usaha. Oleh karena itu, wirausaha harus membuat proposal yang berisi informasi lengkap tentang hal-hal yang sedang atau akan dijalankan tentang modal yang diberikan. Berdasarkan proposal tersebut, pihak lembaga keuangan biasanya akan menilai apakah wirausaha tersebut pantas memperoleh pinjaman atau tidak. Informasi yang biasanya tercantum dalam sebuah proposal usaha ada 10 antara lain. Yang pertama, uraian usaha. Uraian usaha memberikan penjelasan singkat tentang usaha yang sedang atau akan dijalankan. Biasanya berisi latar belakang uraian usaha dan prospeknya di masa mendatang. Selain itu juga berisi keunggulan dari bidang usaha tersebut dan kendala yang mungkin dihadapi serta pemecahannya atau analisis SWOT. Yang kedua yaitu produk. Proposal usaha menguraikan secara rinci tentang spesifikasi dari sebuah produk, misalnya ukuran, jenis kegunaan, dan banyak produk yang dihasilkan. Jenis produk yang dihasilkan bergantung pada minat dan pengetahuan wirausaha. Biasanya berasal dari pengalaman yang pernah diperolehnya. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan produk itu ada 4. Yang pertama, permintaan konsumen akan suatu produk. Yang kedua, kebutuhan konsumen yang belum teridentifikasi. Yang ketiga, persaingan pasar. Dan yang keempat, sumber daya yang menunjang pembuatan produk. Yang ketiga yaitu lokasi. Secara umum, ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam menentukan lokasi usaha, yaitu pertalian ke belakang atau backward linkage, maksudnya perolehan bahan baku, dan pertalian ke depan atau forward linkage, yaitu penjualan, distribusi, dan pemasaran produk. Hal-hal yang mempengaruhi penentuan lokasi. Yang pertama, kedekatan dengan sumber bahan baku produksi seperti bahan bakar, air, dan lainnya. Yang kedua yaitu kedekatan dengan pasar atau konsumen. Yang ketiga, ketersediaan kemudahan untuk mendapatkan tenaga kerja. Yang keempat, kemudahan fasilitas pengangkutan dan transportasi. Dan yang terakhir atau yang kelima, sikap atau peraturan pemerintah serta masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu pasar. Pasar merupakan tempat orang melakukan transaksi jual beli. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pasar merupakan tempat berinteraksinya produsen dan konsumen. Sebagai contoh, seorang wirausaha akan membuka bisnis di bidang kecantikan. Oleh karena itu, ia menetapkan segmen pasarnya adalah wanita golongan menengah ke atas 25 tahun. Selain segmen pasar dan konsumen, wirausaha juga harus menyertakan strategi pemasaran yang akan diambil, termasuk kebijakan harga. Yang kelima yaitu persaingan. Perusahaan harus menjelaskan posisi usahanya dan persaingan dalam pasar yang ada. Selain itu,
Perusahaan juga harus bisa menggambarkan strategi yang akan dijalankan dan memenangkan persaingan. Sisi perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut, ada 4. Itu yang pertama, pemimpin pasar atau market leader. Itu perusahaan yang menguasai sebagian besar pangsa pasar untuk suatu produk sejenis. Pada umumnya, perusahaan ini memiliki kekuatan mengendalikan harga dan anggaran promosi yang jauh merupakan pemimpin pasar untuk produk mie instan. Yang kedua, penantang pasar atau market challenger, yaitu perusahaan yang selalu berusaha merebut pangsa pasar dari pemimpin pasar. Biasanya mereka giat melakukan promosi, perang harga, memberikan pelayanan yang lebih baik, dan menerapkan strategi yang dianggap lebih jitu. Yang ketiga yaitu pengikut pasar atau market followers, yaitu perusahaan dengan pangsa pasar dan pengikut yang tidak terlalu banyak, namun loyal. Pengikut pasar merupakan pemimpin pasar dalam cakupan kecil. Yang keempat atau yang terakhir, perelum pasar, yaitu perusahaan yang menjadi pesaing bagi pengikut pasar. Perusahaan ini menghindari persaingan dengan cara melayani konsumen yang belum digarap untuk pasar. Yang keenam, laporan keuangan. Wirausaha yang telah memiliki usaha wajib menyertakan laporan keuangan yang lalu dalam rencana usahanya. Sementara wirausaha yang baru akan memulai usaha harus menyertakan rencana permodalannya, estimasi biaya, dan tenaga dana. Hal ini dimaksudkan agar penyandang modal bisa menilai kemampuan real maupun potensial perusahaan tersebut. Laporan keuangan meliputi neraca perusahaan dan laporan laba rugi, analisis titik impas atau BEP, serta sumber permodalan. Yang ketujuh yaitu manajemen. Dalam proposal usaha, wirausaha harus mendeskripsikan atau menguraikan bentuk kepemilikan, struktur modal, serta peranan dan masing-masing suborganisasi perusahaan. Wirausaha juga harus menjelaskan status badan usaha yang dikelolanya. Apakah berstatus perseroan, firma, CV, atau bentuk badan usaha lainnya. Yang kedelapan yaitu personalia atau sumber daya manusia. Wirausaha harus menjelaskan susunan personalia dalam struktur organisasi perusahaan lengkap dengan jumlah pegawai dan latar belakang pendidikannya. Yang kesembilan yaitu proposal kredit. Wirausaha mengajukan sejumlah dana yang diperlukan dalam mengembangkan usahanya. Kebutuhan dana harus dirinci alokasinya, misalnya dana yang dibutuhkan untuk menambah mesin, pembelian bahan baku, dan lain sebagainya. Yang ke-10 atau yang terakhir, lampiran lainnya. Hal terakhir yang harus dilakukan adalah dokumen-dokumen penting perusahaan seperti akte pendirian perusahaan, SIUP, sertifikat tanah, dan sebagainya. Sistematika penyusunan proposal bisnis. Yang pertama, halaman dan judul. Halaman judul yang ada pada cover biasanya meliputi jenis usaha, nama usaha, dan penyusun atau pihak yang mengajukan proposal, bisa lembaga atau perorangan. Untuk menambahkan daya tarik tampilan cover, bisa dimuat gambar atau foto kegiatan yang bertema sama dengan isi proposal yang akan diajukan. Selanjutnya yang kedua, daftar isi proposal. Dalam daftar isi proposal, usaha memuat sistematika yang telah dibahas pada bab sebelumnya, ditambah dengan nomor halaman untuk masing-masing bab dan subbabnya. Yang ketiga, bab 1 pendahuluan. Di dalamnya terdapat latar belakang. Subbab ini memuat hal-hal yang menjadi dasar pemikiran atau latar belakang dibuatnya proposal usaha. Alur penulisan biasanya terlebih dahulu disampaikan tentang kondisi global, yaitu informasi atau data aktual yang berkaitan dengan berbagai keadaan di luar usaha yang secara tidak langsung maupun langsung berpengaruh terhadap usaha yang akan dijalankan, seperti perkembangan terkini, perkembangan ekonomi nasional atau internasional, tuntutan kebutuhan pokok, melimpahnya ketersediaan sumber daya ataupun bahan baku, tingkat permintaan atas produk tertentu,
terbatasnya pesaing usaha, pemanfaatan peluang bisnis, dan lain sebagainya. Kemudian dengan pertimbangan beberapa hal tersebut, dibahas semakin meruncing menuju pada alasan pokok yang menjadi dasar pemikiran pemilihan jenis usaha yang akan dijalankan. Selanjutnya terdapat tujuan. Detail tujuan yang akan dicapai dari usaha yang akan dijalankan harus disampaikan dengan jelas, baik dari aspek peningkatan kesejahteraan ekonomi, aspek pemanfaatan potensi sumber daya alam, maupun aspek lainnya yang dapat menguatkan pertimbangan investor untuk investasi pada usaha tersebut. Selanjutnya yang keempat, bab 2, aspek perencanaan usaha. Di dalamnya terdapat aspek pemasaran. Aspek pemasaran merupakan ujung tombak dari seluruh aktivitas usaha, karena melalui proses pemasaranlah produk usaha dapat dikenalkan dengan masyarakat konsumen. Sehingga pemasaran yang terencana dengan baik dan sistematis akan berdampak pada kelangsungan usaha secara signifikan. Oleh karena itu, pada aspek pemasaran ini harus dijelaskan secara detail area, segmen pasar dan metode pemasaran yang akan digunakan, dan alasan pemilihan segmen dan metode tersebut berjalan. Penjelasan area pemasaran berkaitan dengan daerah yang punya potensi permintaan terbesar pada produk usaha, dan penjabaran untuk segmen pasar sebaiknya ditentukan sejak awal sebelum usaha dimulai, agar jelas kepada siapa produk hasil saya itu dipasarkan. Selanjutnya, aspek teknis dan produksi. Hal-hal yang dijabarkan dalam aspek teknis dan produksi adalah semua hal yang terkait dalam proses persiapan maupun pelaksanaan teknis usaha. Penjabaran aspek teknis dan produksi ini tentu saja berbeda antara usaha satu dengan yang lainnya, yang jelas disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi usaha masing-masing. Selanjutnya, aspek lingkungan. Pembahasan aspek lingkungan biasanya dikhususkan untuk pendiri usaha yang mempunyai dampak terhadap pencemaran lingkungan secara langsung, baik pencemaran udara, air, tanah, maupun kondisi lingkungan. Sehingga solusi teknis dalam menanggulangi pencemaran lingkungan harus dijelaskan secara detail agar tidak terjadi permasalahan di masa depan. Sebagai contoh, sebuah solusi teknis pada industri batik, pembuangan limbah dari hasil akhir olahan dibuang di tempat yang dibuat secara khusus sehingga tidak mencemari air dan tanah di lingkungan sekitar. Selanjutnya, aspek manajemen. Penjelasan aspek manajemen diperlukan agar usaha tersebut nantinya dapat dikelola secara profesional. Yang selanjutnya, aspek keuangan. Hal yang paling krusial dalam pembuatan proposal usaha adalah penjelasan pada aspek keuangan, karena perhitungan yang cermat dan analisa yang tepat akan menentukan kelayakan usaha yang akan dijalankan. Pembahasan analisa keuangan meliputi analisa investasi usaha, analisa break-even point atau titik impas, analisa laba rugi, analisa arus kas, prediksi neraca. Analisis kelayakan usaha antara lain terdiri dari metode, yaitu yang pertama periode pengambilan modal atau payback period, yang kedua pengambilan investasi atau return of investment, yang ketiga rasio manfaat dan biaya, yang keempat perbandingan laba bersih usaha setelah bagi hasil dengan tingkat upah minimal regional atau UMR daerah setempat. Karena kompleksnya pembahasan analisa keuangan pada aspek ini, maka penjelasan secara detail akan diuraikan pada bab tersendiri. Yang kelima, bab 3, penutup. Pada bab penutup, umumnya berisi tentang penjelasan dari hasil kalkulasi keuangan pada analisa kelayakan usaha yang diuraikan dalam bentuk pengukuran pentingnya proposal usaha tersebut untuk realisasi berikut dengan alasannya. Yang keenam, lampiran. Beberapa data pendukung dari proposal usaha yang dibuat yang tidak mungkin untuk dimasukkan dalam bab pembahasan dilampirkan pada bagian akhir proposal
setelah lembar penutup. Contohnya, lampiran proposal yaitu daftar riwayat hidup pada surat lamaran kerja, kwitansi, clipping, koran, ataupun berupa gambar atau foto. Demikianlah hasil dari pembahasan kami. Jika ada yang salah mohon dikoreksi, dan jika ada yang kurang berkenan ditemui, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Untuk itu, terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.